Perkenalkan, nama saya Sandika Ilham Muhammad dari Prodi MKN. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang adalah aplikasi diferensial. Oke, yang pertama, elastisitas harga permintaan dan penawaran. Udah muncul di Eko Mikro, muncul lagi di sini gitu ya, di mana-mana. Nah, jadi di sini perubahan harga akan mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan. Udah jelas ya, misalkan ketika harganya naik, maka kuantitas barang yang diminta atau kuantitas demand bakalan turun, tapi kuantitas supply bakalan naik. Ini maksudnya, jadi perubahan harga akan mengakibatkan perubahan pada kuantitas yang diminta maupun yang ditawarkan gitu. Pertanyaannya adalah seberapa besar quantity demanded atau quantity supply akibat perubahan harga tersebut. Nah, jadi seberapa besar perubahan ini tadi karena seberapa besar perubahan kuantitas karena perubahan harga tadi. Nah, untuk menjawab itu nanti kita pakai konsep elastisitas harga. Jadi elastisitas harga itu adalah ukuran perubahan kuantitas yang berubah tadi. Misalkan tadi harganya naik, maka kuantitas demand kan turun. Nah, seberapa besar ukurannya perubahannya ini? Ukuran itu seberapa besar? Gitu. Berubahnya seberapa besar? Kita ukur pakai elastisitas harga gitu ya. Nah, di sini ada kayak ujangan awal gitu. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan harga berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah yang diminta. Jika tidak berpengaruh signifikan dikatakan inelastis. Jadi maksudnya, misalkan tadi kan kuantitasnya turun, kuantitas harganya turun, maka kuantitas yang diminta naik. Ketika kenaikannya ini signifikan atau memang kerasa gitu ya, gede, cukup gede atau gede gitulah, maka dia bisa dikatakan elastis. Sementara jika misalkan dia hanya tetap di situ saja atau bahkan perubahan yang sedikit atau kecil saja dikatakan inelastis gitu. Kemudian untuk menghitungnya tadi ini ada rumusnya nih, yaitu adalah persen delta Q per persen delta P. Teman-teman, ini gimana ceritanya bisa ketemu ini? Jadi kan sebenarnya untuk mencari persen perubahan itu kan dikali 100%. Jadi di sini tuh ada 100%, di sini juga dikali 100%. Tapi karena atas dibagiin sama bawah, maka ini bisa dimatiin. Jadi nggak usah ditulis lagi gitu ya teman-teman. Maka dia jadi Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 per Q1. Maksudnya ini tuh kita ubah modelnya menjadi seperti ini. Jadi bentuk umumnya adalah ini ya teman-teman. Karena kan Q2 kurang Q1 itu delta Q, P2 kurang P1 itu delta P gitu. Jadi sama aja. Nah, kemudian price elasticity of demand nilainya negatif. Jadi ingat, elastisitas harga untuk permintaan negatif. Sementara kalau dia elastisitas harga untuk supply nilainya nanti adalah positif. Oke. Next. Nah, ini kita udah masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini bisa kita lihat di titik A, P sama dengan 200 ya. Yang ini nih A, P-nya 200, Q sama dengan 12. Di titik B, P sama dengan 250 nih. Kemudian Q-nya adalah 8. Nah, ini ada dua nih, dari A ke B sama B ke A. Jadi beda gitu ya. Dari A ke B, berarti Q2-nya adalah di B, P2-nya di B, kemudian P1 dan Q1 di A. Itu kalau dari A ke B. Maka dari A ke B, kan rumusnya apa tadi? Benar. Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 per Q1. Q2-nya tadi 8. Saya tulis saja berarti di sini 8 dikurang 12 per ya kan Q1 di sini kalau dia dari A ke B per P2-nya 250 kurang 200 dikali P1-nya adalah 200 per Q1 adalah 8. Q1 adalah 12. Maka didapatkan dia hasilnya nanti min 4/3. Sesuai ya, minus ya. Karena price elasticity of demand adalah negatif. Nah, kemudian dari B ke A sama aja, tapi kita tukar. Berarti Q2 adalah menjadi 12, Q1 menjadi 8, P2 menjadi 200 dikurang P1 adalah 250. Karena kan dari B ke A. Ini ya, B ke A. Berarti yang ini jadi yang kedua, yang ini jadi yang pertama gitu.
Itu pun dari A ke B, berarti ini jadi yang pertama, jadi yang kedua. Berarti kalau dalam kasus BKA, yang di A-nya kan yang kedua, berarti P2 sama Q2. Yang B berarti P1 sama Q1 gitu. Didapat nanti dia tuh hasilnya adalah min 5 per 2 ya kan. Karena kan kita kalikan aja nih. Ini misalkan jadi 2, ini sisa minus 5. Jadi minus 5 per 2. Nah ternyata teman-teman, dari A ke B sama B ke A itu hasilnya beda gitu. Memberikan hasil yang berbeda. Padahal pergerakan antar titiknya sama. Kan sama nih pergerakannya dari A ke B sama B ke A kan sama aja sebenarnya. A ke B ini, B ke A ini sama aja. Oleh karena itu formula elastisitas diperbaiki dengan metode midpoint method atau metode midpoint. Oke, ini dia rumusnya. Nih. Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 tambah P2 per Q1 tambah Q2. Jadi sebenarnya kan ada per 2-nya nih. Dikasih tahu nih kalau kali ini ada per 2-nya sebenarnya. Tapi karena dia pembagian maka bisa dimatiin. Nggak usah ditulis lagi, disederhanakan menjadi yang ini. Nah, ini kita coba nih ke soalnya. Ternyata hasilnya adalah min 9 per 5. Sabar, kita coba dulu kali ya. Jadi misalkan Q2-nya di sini adalah tadi yang ini, yang misalkan dia dari A ke B dulu nih, A ke B. Pakai midpoint method ya, A ke B. Oke, berarti Q2-nya adalah 8 kurang 12 per P2-nya adalah 250 kurang P1-nya adalah 200 dikali P1 tambah P2 200 tambah 250 per Q1 12 tambah 8. Dapat nanti hasilnya ini ya, min 9 per 5. Terus gimana kalau misalkan kita putar? Berarti jadi misalkan dari B ke A. Berarti kan Q2 kurang Q1 berarti jadi 12 kurang 8. Berarti yang di A Q2 kurang Q1 dari B ke A. Berarti kan Q2-nya adalah 12, Q1 adalah 8. Ini kita bagiin sama 200 dikurangi 250 dikali P1 tambah P2 berarti 250 tambah 200 per Q1 tambah Q2 berarti 8 ditambah 12. Apakah sama? 4 per minus 50 dikali 450 per, wah sama teman-teman. Jadi itu dia ya. Jadi kalau pakai midpoint method mau dari A ke B atau B ke A sama. Jadi ini tuh merupakan metode yang lebih baik istilahnya gitu ya, yang midpoint method gitu. Nah, kemudian di sini ada elastisitas busur atau elastisitas titik. Oke. Konsep elastisitas harga yang sebelumnya dipelajari adalah persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga. Betul tadi ya. Persen delta Q per persen delta P. Perubahan berarti ada titik awal dan akhir. Konsep ini menghasilkan nilai elastisitas busur atau arc price elasticity. Konsep elastisitas ini tidak perlu titik awal dan titik akhir. Yang tadi mau dia A ke B atau B ke A dia sama. Jadi arc price elasticity ini ya tadi sama dengan midpoint method tadi teman-teman gitu. Jadi arc elastisitas ini atau elastisitas busur dengan menggunakan midpoint method gitu ya. Nah ini elastisitas harga permintaan dengan elastisitas titik. Jadi teman-teman cuma perlu ingat yang ini aja nih. Nah jadi untuk mencari elastisitas harga dengan elastisitas titik bisa menggunakan turunan. Jadi turunan Q terhadap P dikali P per QD gitu. Atau kalau mau di bentuk lainnya yang ini. Jadi kan ini kan yang ini itu 1 per DP per DQD. Kan kalau dibalik sama aja ya. DQD per DP juga sama aja sebenarnya. Cuman kayak dibalik-balikin aja sebenarnya. Oke. Di sini di mana DQD per DP adalah turunan fungsi permintaan Q terhadap P dan DP per DQD adalah turunan fungsi permintaan P terhadap Q. Oke. Nah, ini dia teman-teman jenis elastisitas.
Ya, ini teman-teman juga udah pasti hafal gitu ya. Untuk ini cari elastis, ini elastis itu untuk di antara 0 sampai 1. Elastisitas itu di lebih besar dari 1, perfectly elastis, yaitu tak hingga. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Yang pertama, P sama dengan 100 kurang 2Q. Yang ditanya adalah elastisitas harga permintaan. Pertama kita masukin dulu, P sama dengan 60. Berarti 60 sama dengan 100 min 2Q. Maka 2Q sama dengan 40, Q didapat sama dengan 20. Maka elastisitas titiknya gimana teman-teman? Iya, yang tadi. DP ini per DQ dikali P1 per Q1. Mana rumusnya? Yang ini. Oke? Nah, kan udah salah. Maaf, saya nggak teliti. Berarti DQ per DP atau 1 per DP per DQ tadi dikali P1 per Q1. Nah, kita lihat aja nih. Di sini kita bisa pakainya yang mana gitu. Kita dapat persamaan P sama dengan. Berarti udah kita cari DP per DQ. Ya kan? Berarti turunan P ini terhadap Q minus 2. Berarti artinya DP per DQ minus 2. Kita bisa pakai, balikin aja boleh. DQ per DP sama min 1 per 2 gitu. Jadi min 1 per 2 dikali P1 yang mana? P1 ini 60 per Q1 yang mana? 20. Jadi min 1 per 2 ini kan 3 nih. Dikali 3 sama dengan min 3 per 2. Kalau teman-teman pakai yang ini boleh. Misalkan berarti ini kan jadinya 1 per DP per DQ yang mana? Ini minus 2 dikali P1 nya 60 per 20 sama aja gitu. Kemudian yang kedua, Q sama dengan 80 dikurang 10 dikali ln P. DQ per DP dulu boleh. Karena kalau di sini DQ per DP karena kan Q sama dengan, jadi lebih mudah kita cari DQ per DP aja. Berarti gimana cara nyarinya nih? 80 kan 0 turunannya. Dikurangin 10 dikali gimana kemarin kalau turun ln X, misalkan ada Y sama dengan ln X, berarti Y aksen sama dengan 1 per X. Berarti 1 per P. Maka dapat DQ per DP sama dengan min 10 per P. Oke, tinggal kita masukin. Tadi apa rumusnya? Berarti DQ per DP dikali P1 per Q1. Min 10 per P dikali P1 berapa? Ya, 60 yang ini ya. Kemudian Q1. Nah, di sini teman-teman, Q1 harus kita substitusikan dulu nih ke persamaan yang ini. Oke, berarti gimana cara nyarinya? Berarti Q sama 80 dikurang 10 dikali ln 60. Ini pakai kalkulator, kita nyontek dikit berapa ya? Nah, ini ternyata 39,06. Jadi ini kalau teman-teman pakai kalkulator 39,06. Ini tadi P-nya berapa? 60. Dapat nanti hasilnya bla 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 gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, P sama dengan 85 dikurang Q kuadrat. DP per DQ sama dengan min 2Q. Rumus elastisitas adalah DQ per DP dikali P1 per Q1. DQ per DP balikin aja. Jadi ini kan DP per DQ sama dengan min 2Q. Berarti DQ per DP nih ke kiri ya. Per DP sama dengan min 1 per 2Q. Oke, min 1 per 2Q dikali P1 60 per Q1. Kita substitusikan dulu. Saat P sama dengan 60, maka 60 sama dengan 85 kurang Q kuadrat. Yang dimana di sini kita dapat Q kuadrat sama dengan 25, Q sama dengan 5 plus Q sama dengan plus minus 5. Tapi kuantitas kan nggak mungkin negatif, berarti kita pakai Q sama dengan 5 aja. Oke. Pusing ya, ini saya hapus aja dah biar nggak belibet gitu. Nah, udah dapat Q-nya sama dengan 5. Udah masukin aja, berarti ED yang ini tadi sama dengan min 1 per 2 kali 5 dikali 60 per 5. Sama dengan
Ini mati ya, 12, 6. Ya ini gimana teman-teman ngitungnya aja sebenarnya. 6 per minus 6 per 5. Oke. Minus 6 per 5. Atau dia 1, min 1,2. Oke, nah di sini teman-teman kita lihat tadi, kita langsung ke sini aja. Nah kita lihat tadi di sini min 3 per 2, kok dia elastis sih? Kan dia minus. Lihat di sini. Teman-teman, itu tuh harus dimutlakin atau dia tuh selalu positif. Pokoknya hasil akhirnya adalah positif. Jadi kalau dia min 3 per 2 sebenarnya ini tuh dia 3 per 2 gitu. Yang benernya itu 3 per 2. Nah 3 per 2 kan lebih besar dari 1 nih. Berarti dia lebih besar dari 1. Berarti dia elastis. Begitupun yang ini. Ini 0,256. Jadi sebenarnya itu 0,256. Minusnya ini nggak dipakai. Oke, itu hanya untuk menunjukkan dia tuh elastisitas permintaan minusnya gitu. Sementara yang dipakai untuk menentukan apakah dia elastis, inelastis tuh yang positifnya aja. Jadi dia minusnya dihapus. Nah, kalau dia tadi kalau dia di antara 0 sampai 1, dia inelastis atau dalam bahasa Indonesia tidak elastis. Itu. Kemudian yang terakhir ini min 1,2 tadi dengan konsep yang sama jadi 1,2 kan lebih besar dari 1, berarti dia elastis gitu. Nah, selanjutnya kita ke konsep elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply adalah ukuran perubahan jumlah barang. Sama aja. Nggak usah, teman-teman silakan baca. Sama aja. Ini juga sama aja, cuman nanti bedanya cuman di ini S. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, price elasticity of supply nilainya positif. Di sini juga sama aja teman-teman, yang beda cuman S. Kita langsung ke contoh soal aja kali ya. S. Pokoknya yang tadi tuh istilahnya kalau yang rumusnya sama semua. Kalau yang tadi tuh dia elastisitas demand, ini elastisitas supply. Kalau yang tadi tuh kuantitas demand, yang ini kuantitas supply dong. Kalau tadi kan yang tadi tuh untuk harga permintaan, berarti yang dipakai kuantitas harga yang diminta. Kalau di sini kuantitas harga yang ditawarkan gitu. Oke. Sisanya rumusnya sama semua. Nah, ini dia. Contoh. Diketahui sebuah penawaran mempunyai fungsi P sama dengan 10 ditambah akar Q. Hitung elastisitas harga penawarannya. Oke, yang pertama dia minta itu pada busur. Ini kita tambah aja kali ya. P sama dengan 10 ditambah akar Q. Yang pertama dia minta pada busur arch 100 dan 150 gitu ya. Q. Oke, gitu tadi. Nah, kita cari dulu nih DP per DQ. Karena dia minta arch, tadi rumus arch apa teman-teman? Rumus arch tadi apa yang mana? Ini tadi rumus arch ini. Nih, kita catat dulu. Sebenarnya berarti Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 tambah P2 per Q1 tambah Q2. Ini kan rumus arch. Nah, Q-nya udah diketahui, tapi P-nya nggak diketahui teman-teman. Makanya kita cari dulu. Kita cari P-nya. Dari sini aja lah. Maka P sama dengan 10 tambah akar Q. Karena angkanya jelek teman-teman. Jadi kita dari slide-nya aja ya. Karena kan nggak mungkin kita ngitung berkoma-koma, nanti waktunya habis. Maka P sama dengan 10 ditambah akar Q. Maka DP per DQ turunin aja nih 10 tambah akar Q. Kan berarti kan P sama dengan 10 tambah Q pangkat setengah. Maka kalau diturunin DP per DQ sama dengan setengah dikali Q pangkat min setengah. Berarti yang ini. Kan sama aja nih 1 per 2 akar Q juga. Nah, ketika Q sama dengan 100, P sama dengan 20. Dapat dari mana ini? Ini dari ini. Dapat dari mana kah? Dari sini. Karena ketika P sama dengan 20 kita substitusikan nih ke sini. Berarti P sama dengan 20 sama dengan 10 ditambah akar Q.
Kebalik saya. Yang diketahui awal kan Q. Berarti kita masukin yang Q ya. P sama dengan 10 ditambah akar 100. Maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Gitu. Kenapa kita nggak, ini kan akar 100 kan sebenarnya plus minus 10. Tapi kan nggak mungkin minus 10 ya kan. Nggak mungkin dalam kasus ini. Dalam kasus harga itu minus gimana gitu ya. Jadi kita pakai yang positif aja. Dalam kasus kuantitas itu nggak mungkin minus. Jadi kita pakai kuantitas positif. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, dapat P sama dengan 20. Kemudian ketika Q sama dengan 105 sama. Berarti P sama dengan 10 ditambah akar dari 105. Yaitu 20,247 gitu. Oke. Nah, udah dapat tadi gimana cara nyari P sama dengan 20 ketika Q sama dengan 100. Kemudian ketika Q sama dengan 105, P-nya adalah ini. Tinggal kita masukin ke rumus. Yang ini, Q2 kurang Q1. Q2-nya yang mana? Yang mana aja bebas. Kan dia kan busur. Busur dia mau kita pakai Q2 yang mana, Q1 yang mana bebas. Misalkan di sini Q2 yang ini, maka yang ini Q1. Yang ini P1, yang ini P2. Udah tinggal dimasukin. Q2 105 dikurang Q1 100 per P2 20,247 dikurang P1 20 dikali P1-nya 20 ditambah 20,247 per ini 105 tambah 100 Q1 tambah Q2 gitu. Maka dia dapat 3,97. Dia elastis kalau 3,97. Nah, teman-teman lihat, ini positif nih hasilnya gitu. Lihat, positif kan? Karena dia elastisitas permintaan. Kalau tadi elastisitas karena dia elastisitas penawaran. Kalau dia elastisitas penawaran pasti nanti ini negatif nih. Tapi karena ini penawaran maka dia positif. Kemudian yang B, elastisitas pada titik Q sama dengan 100. Udah tadi ini kita cari dulu. dP per dQ-nya udah dapat. Nih. Maka 1/1/2 akar Q dikali P akar Q. Nah, Q-nya 100, masukin dong. Ya kan? Berarti 1/, tapi ini disederhanain dulu boleh teman-teman. Jadi ini kan 1/1/2 akar Q itu kan sama dengan 2 akar Q ya. Kali P per Q. Berarti 2 akar Q-nya 100 dikali P-nya. Ketika Q-nya 100 kan P-nya 20 tadi kan. Berarti 20/100 Q-nya 100. Sama dengan 2 kali 10 dikali 20/100. Berapa? 40/100. 400/100 sama dengan 4. Yaitu adalah elastis gitu. Aman ya. Sama aja sebenarnya. Elastisitas permintaan sama penawaran sama. Tapi bedanya tadi di ES. Ada juga beda di QS. Sama di hasilnya tadi ini positif kalau di penawaran. Kalau di permintaan dia negatif untuk elastisitasnya gitu ya. Tapi tetap untuk menentukan elastisitas tadi walaupun dia permintaan misalkan negatif 5, untuk menentukan dia elastisitas apakah dia elastis atau inelastis, ini kita mutlakkan jadi dia 5. Jadi hasilnya itu sebenarnya adalah 5 teman-teman. Negatifnya hanya untuk apa tadi? Iya, melihat dia itu elastisitas permintaan atau penawaran. Oke. Nah, wah ini juga teman-teman udah pada hafal ini pasti. Hubungan antara pendapatan total atau TR, pendapatan rata-rata atau HR, dan pendapatan marginal atau MR. Produsen akan memperoleh pendapatan atau revenue saat menjual sejumlah barang atau Q yang diproduksinya. Rata-rata pendapatan diperoleh per satu unit barang yang dijual disebut pendapatan rata-rata. Iya, jadi rata-rata pendapatan untuk setiap unit barang adalah atau AR adalah TR per Q. Wah, ini teman-teman pasti udah ingat banget, ini rumusnya udah hafal banget. Kemudian tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan atau penjual saat penambah satu unit barang disebut dengan MR atau marginal revenue. Jadi saya coba ingetin aja gitu ya, mana tuh ada yang lupa. Misalkan ketika Q-nya 1, 2, 3, misalkan ketika Q-nya 1 TR-nya 5. Ketika Q-nya 2 TR-nya 10, ketika Q-nya 3 TR-nya 13. Maka marginal revenue-nya yang ini. Nih.
sama dengan 5. 10 kurang 5 yang ini revenue sama dengan 3. Jadi 13 kurang 10. Jadi penambahan setiap tambahan 1 unit output. Ini setiap tambahan 1 unit output. Maka dia itu delta TR per delta Q kalau dalam konsep turunannya. Saat delta Q mendekati 0 artinya di titik tertentu MR sama dengan DTR per DQ gitu. Nah, ini rumus juga teman-teman udah pasti hafal banget juga. Jika perusahaan berada dalam pasar persaingan, maka dia price taker, udah jelas. Karena kan pasar persaingan sempurna berarti dia hanya gak bisa menentukan harga pasar gitu. Jumlah revenue merupakan hasil kari. Nah, udah TR sama dengan P kali Q. AR yang tadi TR per Q sama dengan P. Jadi AR kan kalau di pasar persaingan sempurna kan AR sama dengan MR sama dengan P juga. Ingat. Kemudian MR tadi adalah turunan, yaitu DTR per DQ atau nama lain adalah TR aksen, ini sama dengan P juga. Nah, kita langsung ke contoh aja nih. P-nya 20, pasar persaingan sempurna. Tentukan persamaan TR. TR tadi apa rumusnya? P kali Q. Ya udah 20 kali Q sama dengan 20 Q. Wah, aman. AR apa? TR per Q. Ingat tadi ini ya. Ini AR TR per Q. Yaitu 20 Q per Q sama dengan 20, atau AR kan sama dengan MR sama dengan P kan kalau di pasar persaingan sempurna. Ya udah, jadi AR sama dengan P ternyata. AR pasti 20, tapi ini kalau mau pakai rumus segini. Kemudian MR. Apa MR? Apa MR? Lihat. Nih, turunan dari TR, turunan TR sama dengan TR aksen gitu. TR aksen berapa? Mana TR? Ini TR 20 Q. Jadi kalau dicurunin 20 sama aja. Kan sama AR sama dengan MR sama dengan P kalau mau cepatnya. Tapi kalau pakai rumus gini gitu. Kemudian di sini kasus monopolis. Pada kasus monopolis perusahaan bisa menentukan harga, ya kan? Karena kan dia kan menguasai lah gitu. Dia bebas mau ngasih harga berapa. Kemudian pada perusahaan monopoli berlaku hal berikut. TR sama dengan P kali Q sama kayak tadi. Di mana P adalah fungsi permintaan yang dihadapi. AR masih sama kayak tadi, TR per Q. Kemudian MR masih sama juga kayak tadi, TR aksen. Jadi teman-teman pokoknya ingat aja satu, ingat semua gitu ya. Nah, ini contoh soal. Kita kasih tip. Oke. P sama dengan 50 kurang 2Q. Kita coba cari TR, AR sama MR-nya ya. TR tadi apa rumusnya teman-teman? Iya, P kali Q. Berarti 50 kurang 2Q dikali Q sama dengan 50Q kurang 2Q kuadrat. Begitu bagaimana dengan AR? AR adalah P sebenarnya kan? Itu 50 kurang 2Q. Tapi gimana kalau pakai rumus? Ya udah, AR sama dengan TR per Q. TR-nya 50Q kurang 2Q kuadrat dibagi Q. Sama dengan 50 kurang 2Q. Sama kan? Kemudian yang terakhir adalah MR. MR rumusnya apa? Delta TR per delta Q atau turunan. Turunan dari TR. Turunin aja nih TR yang ini. Turunin aja. Berarti 50 dikurang 4Q gitu. Atau apa? Gue salah. Enggak. Ini yang dia. Nah, 50 dikurang 4Q. Udah, ini AR, ini MR. Oke. Nah, kalau di persaingan sempurna, kalau di persaingan sempurna tadi kan P sama dengan AR sama dengan MR. Kalau di sini di pasar monopolis P tidak sama dengan MR ya, tidak sama dengan MR. Jadi MR-nya itu harus dicari lagi gitu. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa jumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.